Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karosi bersama rekan saya Siti Yulianti dari kelas 11 PKI 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengetahuan tempat PKL, dan yang kedua tentang kegiatan kami selama PKL, dan yang ketiga kami akan menjelaskan materi yang akan kami sampaikan. PKL atau biasa disebut praktek kerja lapangan. Nah, PKL itu sebagai faktor yang mendasar dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai terjun langsung dalam dunia kerja atau dunia industri untuk menambah wawasan, pengalaman untuk siswa-siswi sebagai kontribusi secara langsung mengenai sistem kerja dengan konkret. Nah, PKL itu adalah sebuah pelatihan dasar pembelajaran yang dilaksanakan di dunia industri dan usaha yang relevan atau kompetensi keahlian masing-masing untuk mencari dan menambah wawasan dan menambah pengalaman agar ketika terjun di dunia industri bisa langsung memahami. Kami PKL di Toko Multinet Kopindo. Toko Multinet Kopindo merupakan sebuah usaha keluarga yang bergerak di bidang penjualan komputer, spesialis in-house komputer, aksesoris komputer, dan lain sebagainya. Multinet Kopindo didirikan oleh Lukman Janto dan Ihsan San pada tanggal 15 Mei 1995. Mereka mulai merintis Toko Multinet Kopindo di Jalan Panjunan nomor 1 Kota Cirebon. Mereka memilih Panjunan sebagai usaha mereka selain letaknya strategis. Di daerah Panjunan belum ada toko komputer yang lengkap dan murah. Sedangkan kebutuhan perangkat komputer saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sampai sekarang Multinet Kopindo masih ramai dikunjungi oleh konsumen dari berbagai daerah. Selain harganya murah, toko ini lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Toko Multinet Kopindo sendiri yaitu bekerja sama dengan SP. Mereka disebut sebagai partner SP. Mengapa tidak disebut sebagai service center SP? Karena mereka juga berjualan, sedangkan untuk menjadi di service center itu dilarang berjualan, hanya untuk servis dengan merek SP. Mereka menjadi partner SP kurang lebih selama 6 tahun. Tata kerja di Multinet Kopindo yaitu berangkat hari Senin sampai Sabtu dari mulai jam 9 sampai jam 5, kemudian istirahat dari jam 1 sampai jam setengah 2. Kemudian hari Minggu libur dan pada tanggal merah juga libur. Nah, struktur organisasi di Multinet Kopindo yaitu Lukman Janto dan Ihsan San itu sebagai pemilik toko. Kemudian karyawan itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian umum atau multifungsi dan yang kedua bagian teknisi. Bagian umum sendiri ada Dwi, Bastian, Steve, Arif, dan Muhammad Arifin. Kemudian bagian teknisi ada Johannes, Lius, dan Mulyadi. Ruang lingkup PKL yaitu yang bersangkutan diwajibkan berpakaian sopan ketika memasuki toko. Yang kedua, bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan peralatan kerja yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga itu merokok, minum minuman keras di tempat kerja atau toko. Yang keempat, melakukan tindakan kejahatan, misalnya mencuri, menggelapkan, dan menipu. Nah, ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, memasang tanda-tanda peringatan di bagian tertentu. Dan yang kedua itu mengadakan pemeriksaan secara berkala daerah yang rawan bahaya dan dari kecelakaan. Yang ketiga itu menyediakan perlengkapan pengamanan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya dan tempat kerja. Kegiatan usaha di toko komputer Multinet Kopindo yaitu yang pertama, penjualan komputer, servis komputer, spesialis in computer networking. Dan yang keempat itu memasang CCTV, aksesoris komputer, aksesoris telepon, aksesoris VCD, aksesoris TV, printer, CPU, setting komputer, servis printer, servis fax, pemasangan lamp. Kegiatan kami selama
PKL, yaitu yang pertama kami menaiki angkot Berangkat dari rumah. dari rumah naik angkot GP sampai turun ke Jalan Karang Atas. Di depan Penimbang kami turun, kemudian jalan kaki menuju toko. Di depan sebelum toko dibuka, kami menunggu di depan toko sampai si pemilik toko tersebut datang dan membuka toko. Selanjutnya ketika toko dibuka, yaitu kita membersihkan toko tersebut. Habis itu kita kerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Misalnya cuci printer, pemasangan alat. Kemudian di sana juga kami install ulang PC atau laptop. Kan install ulang juga ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 7 juga. Windows 10 misalkan ada yang ori, ada yang enggak. Kemudian memasang misalnya hard disk, membongkar pasang printer, membongkar pasang laptop, CPU, kemudian atau zaman sekarang itu all in one. Di situ juga kami pernah membongkar dan memasang LCD all in one. Nah, di situ juga sangat hati-hati. Misalnya banyak yang rawan lecet, akan goresan. Lalu mengeklaim garansi, dan itu tuh merakit CPU dan mengantar barang. Dan istirahatnya juga tentunya sholat, jajan. Walaupun di sana juga ada agama non-Islam, di sana juga kita juga bisa belajar menghormati dan menghargai secara langsung, tidak hanya secara teori dalam pelajaran yang kami dapatkan di sekolah. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul tentang konfigurasi mail server pada FreeBSD. Apa itu FreeBSD? FreeBSD merupakan salah satu sistem operasi turunan Unix yang memiliki kelebihan dan karakteristik khusus untuk membangun web server maupun mail server. BSD sendiri adalah Berkeley Software Distribution. Apa itu Unix? Unix adalah sebuah nama trademark merek dagang yang dimiliki oleh The Open Group. Jadi, kalau kamu punya produk operating system dan ingin diberi nama Unix, produk kamu harus disertifikat oleh The Open Group. Dan kamu harus bayar uang banyak ke mereka. FreeBSD sendiri dibuat dari source kode Unix original yang diproduksi oleh AT&T tahun 1970. Bertahun-tahun yang lalu, AT&T membutuhkan banyak komputer untuk menjalankan bisnis mereka. Saat itu, AT&T dilarang untuk ikut dalam bisnis komputer, sehingga akhirnya mereka menjual lisensi software mereka beserta source kodenya ke universitas. Dengan harga yang murah, mahasiswa universitas yang mengakses teknologi ini dapat membaca source kode dan belajar bagaimana software tersebut bekerja. Sebagai imbalan, AT&T mendapatkan pertama, programmer gratis, yang kedua, pack gratis, yang ketiga yaitu serta para scientist yang meningkatkan kualitas software AT&T. Scientist adalah suatu profesi yang berada di dalam bidang interdisipliner dengan fokus pada teknologi informasi. Simpelnya, seorang data scientist mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan suatu organisasi atau badan usaha. Apa itu tujuan FreeBSD? Tujuan FreeBSD adalah menyediakan OS yang bebas distribusi dan dapat bekerja pada hardware yang populer. Di mana FreeBSD bisa ada sampai sekarang?
Jika dibandingkan dengan OS yang modern, Unix original tidak terlalu bagus untuk digunakan. Tapi karena banyak mahasiswa yang mempunyai source code Unix serta banyak dosen yang mempunyai Unix project untuk mahasiswa, Unix mengalami perkembangan cepat, bertahap, banyak useful command dibuat kemampuan untuk mengontrol running program, job control, ditambah file system, tingkatkan kemampuan seperti yang digunakan sekarang. FreeBSD juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kelebihan FreeBSD yaitu yang pertama, virus atau spyware yang menyerang sedikit. Kemudian yang kedua, banyak tersedia aplikasi dan program gratis. Kemudian yang ketiga, relatif mudah dikontaminasi atau diotak-atik secara bebas. Kemudian yang keempat, multi-user. Di sini yang dimaksud multi-user adalah suatu sistem di mana lebih dari satu user menggunakan secara bersamaan satu atau lebih perangkat keras. Kemudian yang kelima, bersifat open source. Sistem operasi open source sendiri adalah perangkat lunak atau software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut serta disebarluaskan, dan boleh bahkan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Kemudian kekurangan FreeBSD sendiri yaitu yang pertama, relatif sulit penggunaannya karena masih text based dalam komen. Jadi itu bukan, sekarang kan banyaknya menggunakan GUI, misalnya Windows kan menggunakan GUI, tapi di FreeBSD itu kebanyakan menggunakan CLI atau text based. Kemudian yang ketiga, para gamers, game sistem operasi ini sangat sedikit. Instalasi software pada FreeBSD sendiri dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah instalasi source code, patch, dan port. Ketiganya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Source code merupakan cara paling rumit, namun membuka peluang untuk dilakukan memodifikasi saat instalasi. Kemudian yang kedua, patch, memberikan kemudahan pada instalasi namun tanpa kesempatan untuk melakukan modifikasi, yaitu bisa dibilang kebalikan dari source code. Kemudian sementara yang ketiga, port, memberikan keleluasaan instalasi source code dengan kemudahan instalasi package namun dengan syarat koneksi internet terpasang. Jadi itu menggunakan 2 cara, yaitu source code dan package itu digabung menjadi satu, yaitu sehingga menjadi port. Kemudian kan di sini kami akan mengkonfigurasi mail server. Mail server sendiri adalah suatu entitas berupa komputer yang bertindak sebagai sebuah server dalam jaringan komputer atau internet, serta memiliki fungsi untuk melakukan penyimpanan dan distribusi yang berupa pengiriman, penyaluran, dan penerimaan email. Mail server memiliki 3 cara atau 3 komponen utama, yakni mail transfer agent atau disingkat dengan MTA. Kemudian yang kedua, mail delivery agent, kemudian yang biasa disingkat MDA. Kemudian yang ketiga, mail user agent atau disebut MUA. Nah, MTA bertugas mengatur, mengirim, dan penerimaan email. Kemudian MDA bertugas mengatur pengiriman email ke alamat yang sesuai dengan jaringan lokal. Sementara MUA berfungsi untuk menjadi antarmuka yang menghubungkan user dengan server. Jadi itu sebagai jembatan lah, penghubung antara user dengan server. Sekian penjelasan dari kami tentang tempat PKL, tentang kegiatan kami selama selama PKL, kemudian tentang materi, tentang konfigurasi mail server pada FreeBSD. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat tersampaikan, dan juga sebagai bahan ajar atau bahan belajar kita semua.
kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.